sebenarnya tuh ada 4 kepribadian besar gitu Mhm. ya. Yang pertama itu namanya money avoiders. Avoiders. Yang kedua adalah money vigilance. Vigilant. Yang ketiga adalah money status. Dan yang terakhir adalah money focus. Money avoiders ini tuh istilahnya adalah orang-orang yang buat dia tuh indifferent banget gitu terhadap uang. Nah jadi di situ orang-orang yang tipe pertama ini itu buat dia tuh ada duit nggak ada duit sama aja. Makanya orang-orang ini menghadapi pensiun tuh santai. Oke. Karena buat dia tuh kayak ada duit ya oke, nggak ada duit ya oke juga. Oke. Nggak ada duit ya udah pindah aja ke kota lain Oh, jadi gitu. chill banget gitu kelihatannya. Chill. Gampang banget pindah ke kota lain. Lah kalau dia punya istri yang money status repot. Oke. Hidup di bawah santai aja gitu. Istrinya gemeteran gitu kan. Gitu kenapa? Nanti aku kasih tahu kenapa bedanya. Oke. Yang kedua itu adalah money vigilance. Vigilant. Dia tuh tipe orang yang memang tuh kayak sama uang tuh kayak kekep banget gitu loh. Pernah tahu zaman dulu ada ini nggak Uncle Scrooge yang Donald Duck, Paman Paman Gober. Gober gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Oh, dia punya uang tapi ini banget, Disimpan dikekep banget. banget. Nah, ini sebenarnya dibagi lagi jadi 2 ya. Jadi hoarder banget sebenarnya, hoarder about money gitu kan. Nah, terus dia yang pertama ini adalah orang-orang yang compulsive saver. Jadi pokoknya otaknya tuh nyimpen mulu. Makanya biasanya nanti dia bikin konten kalau gajian tuh paling bagus dibeliin LM. Oke. Paham ya? Oke. Terus ada lagi yang satunya lagi itu adalah money warrior. Oke. Jadi dia tuh takut miskin. Kayak setiap mau ngeluarin uang itu tuh dia khawatir banget ini tuh sebenarnya uangnya ini tuh bakal habis nggak sih kira-kira tuh gitu. Oke. Nah menariknya adalah orang-orang yang money vigilance ini sebetulnya dia ini adalah orang-orang yang biasanya paling siap buat pensiun karena asetnya sebenarnya banyak. Benar juga. Justru karena kecemasannya itu membuat dia jadi ngumpulin gitu. Cuman kasiannya adalah dia tuh kayak nggak menikmati hidupnya. Oke. Padahal kan manusia itu kontrak di dunia kan ada ya gitu. Jadi kan artinya masa uang terus mau kamu bawa kemana ibaratnya gitu nggak pernah dinikmati. Terus yang ketiga adalah tipe orang yang namanya money status. Jadi kalau yang money status itu ya dia tuh sebenarnya nanti terbagi 2 lagi. Tipe yang pertamanya itu adalah saver splurger. Jadi dia tuh kayak yoyo gitu. Dia pinter banget nabung, tapi kalau uangnya udah ada langsung habis. Oke. Gitu. Itu berarti masuknya deras, keluar juga deras juga. Biasanya gitu. begitu. Tapi lumayan lah ya nggak ngutang gitu. Oke. Cuman ngerinya adalah kalau begini terus di saat nanti penghasilannya udah nggak ada, ya udah gitu loh kan ya. Terus nanti gimana gitu pada saat dia pensiun ya. Kalau masih kerja masih nggak apa-apa. Oke. Nah terus yang kedua ini biasanya disebutnya adalah compulsive spender. Kalau tadi compulsive saver, yang ini Compulsive jadi spender. Oke. Iya. Nah dokter pasti ada deh orang-orang yang misalnya kayak gimana ya dok, aku kok suka kayak membuat pengeluaran tapi kayak nggak sadar. Ada nggak yang datang Ada, kayak gitu? Nah itu sebenarnya kalau di tipe yang kita ini, itu kita sebutnya adalah si compulsive spender itu, si money status itu. Nah nanti yang menarik adalah money status ini tuh sebenarnya lumayan banyak yang generasi sandwich. Oke. Terus dia tuh kayak sebenarnya ngerasa beban banget ya, bahwa dia itu mesti mengeluarkan uang untuk membiayai keluarganya. Nah kadang-kadang aku bilang gini, kalau emang udah nggak sanggup, bilang aja enggak. Nggak bisa, nggak ada pilihan. Hidup itu selalu ada pilihan. Betul. Iya kan? Jadi pada saat dia memilih begitu, ya berarti sebenarnya dia sadar penuh. Nah pertanyaannya kenapa dia memilih begitu? Nah yang menarik adalah orang-orang yang money status ini kadang-kadang dia memang punya kecenderungan sindrom money hero. Oke, money hero. Jadi Jadi dia pahlawan jadi pahlawan gitu. keuangan gitu loh di keluarganya. Nah itu aku nggak tahu deh kalau backgroundnya kenapa ya gitu. Orang kayak gitu apakah mungkin zaman kecilnya itu mungkin keluarganya banyak dia kurang mendapat kasih sayang apa nggak ngerti aku. Terus sekarang mungkin dia udah lebih sukses dari anggota keluarga yang lain sehingga dia bisa menunjukkan bahwa nih look at me kira-kira gitu. Itu aku nggak tahu ya. Tapi intinya adalah orang-orang di money status ini itu dia terhadap uang tuh dia bener-bener kayak uang itu memang untuk dikeluarin buat sosial gitu loh. Makanya biasanya temennya banyak. Ini dianggapnya royal gitu dia Iya, ya. temennya banyak, nggak pernah kesepian gitu. Tapi aku khawatir kalau ngitungnya nggak bener, nanti dompetnya sepi saat udah pensiun. Gimana? Selalu tuh? perkiraan nanti ketika cash flow apa yang masuknya itu sudah berkurang. Kalau sekarang Iya, mungkin kalau sekarang aman. nggak apa, aman
gitu Oke, loh. oke. Nah yang Sakit. terakhir namanya money focus. Ini orang itu terhadap uang itu benar-benar kayak uang itu sumber spiritnya dia, Oh. ya kan? Jadi dia tuh semangat banget kerja, udah pegel kayak apa juga semangat. Oke. Gitu loh. Ini yang sering dibecandain sama orang-orang yang umurnya udah 40-an ke atas. Itu adalah jiwanya diskotik, raganya apotik. Jiwa semangat banget gitu ya. Semangat banget gitu kan. Padahal sebenarnya nggak sanggup gitu kan ya, gitu kan. Oke. Kayaknya aku ini. Jadi Kayaknya kamu sih. yang mana? Jadi kamu yang sebenarnya yang money status sampai money Iya. fokus. Iya. Oh, gitu. Kayak banyak itu tuh kayak aku bayangin Mr. Krabs, uang gitu kan yang kayak pokoknya Iya ngumpulin kan? gitu. Jadi tipenya nih ada 2 nih nanti. Dia Aku kalau udah compulsive nyari money duit, maker. bisa nggak tidur berhari-hari. Sumpah. Oh no. Nah itu compulsive money maker tuh berarti. Iya. Nah, jadi dia tuh otaknya tuh nyari duit terus gitu loh. Wah nggak berhenti gitu kan ya. Terus kayak misalnya nyicil rumah, nggak apa-apa gitu. Pokoknya gue pasti bisa cari cara buat bayar cicilan itu. Iya. Oke. Iya. Itu compulsive money maker. Nah satunya lagi itu sebenarnya istilahnya the gambler. Bukan dia tukang judi ya. Oke. Tetapi dia tuh kalau ngambil keputusan finansial tuh sangat spekulatif. Oke. Gitu, dan emang bisa aja sih dapet gitu loh, cuma Iya. sangat spekulatif. Cuman orang ini Oke. juga kalau sampai dia gagal juga dia santai aja karena dia selalu akan percaya aku akan bisa lagi gitu. Oke.